Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Komunikasi di sini akan menjelaskan mengenai AM, FM, dan PM. Selebihnya akan dijelaskan AM dan FM saja di sini. Eh, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lela Nurkulaila. Next. Jadi yang seperti yang sudah dijelaskan, di sini kita akan menjelaskan AM dan FM saja. Di sini ada profil anggota. Yang pertama ada Ananda Fahri Nurrobi'a dengan NPM 19106311600006. Terus anggota yang kedua ada Bagas Dwi Saputra dengan NPM 19106311600008. Terus dengan anggota ketiga dengan saya sendiri yaitu Novalari Wahyu Priadi dengan NPM 19106311600028. Kita langsung ke penjelasan umum yang pertama, AM, FM, PM. Apa itu? AM, FM, dan PM termasuk ke dalam modulasi, di mana modulasi merupakan proses penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal pembawa atau sinyal carrier, di mana parameter sinyal pembawa ini dapat diubah-ubah terhadap modulasi apa yang sedang dilakukan. Yang pertama ada AM atau amplitude modulation, merupakan proses menumpangkan sinyal informasi ke sinyal pembawa dengan sedemikian rupa sehingga amplitudo dari gelombang pembawa dapat berubah sesuai dengan perubahannya tegangan dari sinyal informasi. Untuk ini bisa dilanjut ke rekan saya. Ya, di sini ada rumus-rumusnya. Itu ada pertama persamaan matematis sinyal pembawa yang berupa gelombang sinus. Rumusnya E kecil C sama dengan E besar C dikali sin omega C kali T. Terus ada persamaan matematis untuk sinyal pemodulasi dalam gelombang sinus. Yaitu E kecil M sama dengan E besar M kali sin omega M kecil dikali T. Hasil dari modulasi amplitudo turunan dari E kecil S sama dengan dalam kurung E besar C ditambah E kecil M tutup kurung sin omega C kali T menjadi E kecil S sama dengan E besar C dalam kurung 1 tambah M sin omega M kali T tutup kurung sin omega C kali T. Lalu ada E kecil S sama dengan E besar C sin omega C kali T ditambah M E besar C per 2 cos dalam kurung omega C dikurang omega M tutup kurung T dikurang M E besar C per 2 cos buka kurung omega C ditambah omega M tutup kurung dikali T. Sehingga indeks modulasi M sama dengan E besar M per E besar C sama dengan E max dikurang E min per E besar max ditambah E besar min. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, Bagas. Ya, terima kasih, Nanda Fari. Untuk pengaruh indeks modulasi, kondisi indeks modulasi M sama dengan 1 adalah ideal, di mana proses modulasi amplitudo menghasilkan output terbesar di penerima tanpa adanya distorsi. Spektrum sinyal AM dari gambar di samping, modulasi amplitudo memerlukan bandwidth 2 kali dari bandwidth sinyal pemodulasi 2 FM. Untuk daya total dapat dituliskan dalam persamaan matriks berikut. P T sama dengan PC buka kurung 1 tambah M kuadrat per 2 tutup kurung sama dengan PC tambah PC tambah PC M pangkat 2 per 2.
di mana PC adalah sinyal pembawa. PC sama PC M2/2 adalah daya total cylinder band atau LCB plus USB. Di sini kan ada gambarnya tuh. Bisa lanjut. Untuk FM, modulasi frekuensi adalah proses menumpangkan sinyal informasi pada sinyal pembawa, sehingga frekuensi gelombang pembawa berubah sesuai dengan tegangan gelombang sinyal informasi. Proses modulasi frekuensi, besar perubahan frekuensi, deviasi delta atau FD dari sinyal pembawa sebanding dengan amplitude saat sinyal pemodulasi. Sedangkan laju perubahan frekuensinya sama dengan frekuensi sinyal permodulasi. Persamaan sinyal FM dapat dituliskan dengan berikut. E kecil FM sama dengan E kecil C sin kali omega C kali T tambah MF sin omega M T dikali T, di mana E kecil FM sama dengan nilai sesaat sinyal FM. E besar C sama dengan amplitudo maksimal sinyal pembawa. Omega C sama dengan 2 V FC dengan FC adalah frekuensi sinyal pembawa. Omega M sama dengan 2V FM dengan FM atau Fs adalah frekuensi sinyal pemodulasi. FM sama dengan indeks modulasi frekuensi. Pada modulasi frekuensi, kita mengenal indeks modulasi FM. Indeks modulasi ini didefinisikan sebagai berikut. MF sama dengan FD per Fs sama dengan delta per FM. Untuk selanjutnya, frekuensi sinyal spektrum sinyal FM akan dilanjutkan oleh teman saya, Noval Ari. Terima kasih. Selanjutnya ada spektrum sinyal FM. Gambarnya bisa dilihat di sampingnya. Di mana lebar bandwidth sinyal FM-nya adalah tak terhingga. Namun, pada praktiknya hanya diambil nilai bandwidth dari jumlah sideband yang signifikan, di mana jumlah sideband yang signifikan ini ditentukan oleh besarnya indeks modulasi. Tabel fungsi Bessel untuk modulasi frekuensi, di mana tabelnya bisa dilihat dari samping ya, di mana JI adalah nilai amplitudo komponen frekuensi sideband ke I, di mana I tidak sama dengan 0. J0 sama dengan nilai amplitudo komponen frekuensi sinyal pembawa yang bukan sideband. Kemudian ada beta, di mana beta ini adalah indeks modulasi. Lebar bandwidth pada modulasi FM dapat ditentukan dengan teori Macpherson sebagai berikut. BW FM sama dengan 2 kali FD plus FM, di mana FD adalah frekuensi deviasi dan FM adalah frekuensi maksimum sinyal pemodulasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.